Oke, terakhir kita masih berbicara mengenai, bagaimana melakukan inferensial ya, terutama uji hipotesis untuk proporsi binomial ya. Beberapa metode yang sudah kita bahas minggu lalu ada 2 ya, secara umum kita bahas ada 2 metode, yaitu kita bahas pakai skor test sama pakai wall test ya, di mana kedua uji ini kita gunakan dengan menggunakan pendekatan distribusi binomial ya. Jadi ini statistik uji yang digunakan ya untuk menguji proporsi binomial. Keduanya ini berlandaskan distribusi normal ya, berdasarkan asumsi distribusi normal, pendekatan normal, karena kita asumsikan datanya itu cukup banyak ya. Nah, yang ketiga ini yang mau kita bahas saat ini, likelihood ratio test itu juga sama. Itu pendekatan yang kita asumsikan datanya cukup besar dan kita aproksimasi dengan pendekatan distribusi normal ya. Jadi hari ini kita bahas metode yang ketiga ya, yang disebut dengan LRT atau ini singkatan dari likelihood ratio test ya. Nah, sesuai dengan namanya, ini kan menggunakan ada istilah likelihood. Berarti ada fungsi likelihood yang digunakan di dalam uji LRT ini. Ya. Nah, fungsi likelihood itu sekali lagi di sini saya tuliskan ya. Kita berbicara proporsi binomial P, di mana seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan 2 minggu yang lalu ya. Fungsi likelihood itu pada prinsipnya adalah fungsi peluang, ya, fungsi PDF, hanya saja fungsinya kita pandang sebagai fungsi terhadap parameter yang tidak diketahui. Ya, jadi fungsi likelihood itu adalah fungsi peluang. Dan kita tahu fungsi peluang dari distribusi binomial, ini kan diberikan oleh persamaan ini ya. Ini fungsi peluangnya yaitu kombinasi N dari Y dikalikan dengan peluang sukses pangkat banyaknya sukses dikali dengan peluang gagal dipangkatkan dengan banyaknya kejadian gagal. Ya, ini kan prinsipnya adalah fungsi peluang. Jadi fungsi peluang ini adalah fungsi likelihood juga, cuman bedanya sekarang kita pandang sebagai parameter yang tidak diketahui. Ya, kalau sebelumnya fungsi peluang itu kan fungsi yang kita pandang di mana parameternya kita tahu berapa nilai pi, misalkan 0,8. Dari informasi ini bisa kita gunakan untuk menghitung berapa peluang kalau suksesnya 1, suksesnya 2, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita balik, kita nggak tahu nilai Pi ini, ya. Tapi yang kita tahu adalah data. Jadi diberikan data, kita mau mengestimasi berapa nilainya Pi. Ini kita gunakan fungsi likelihood, ya. Jadi di sini kita pakai fungsi likelihood untuk melakukan uji LRT, di mana hipotesis yang kita uji sama, ya, di mana kita mau berhipotesis mengenai proporsi yang ada di populasi, ya. Jadi kita punya hipotesisnya ya, di mana H0-nya kita asumsikan di populasi, ya, proporsinya itu sebesar pi0. Kemudian tandingannya, karena kan kalau hipotesis ada 2 ya, kita tuliskan dalam H0 dan H1, di mana tandingannya ini adalah lawan dari hipotesis nihil. Jadi kalau di hipotesis nihil kita berhipotesis parameter populasi ya. Parameter populasinya kita asumsikan sebesar pi0, berarti untuk H1 itu berarti kita asumsikan, kita hipotesiskan berbeda dari pi0. Ya. Jadi ya kalau dituliskan kan seperti ini ya, H0, kita berhipotesis di populasi, proporsinya sebesar pi0, tandingannya berarti di sini proporsi populasinya itu tidak sama dengan pi0. Ya. Nah, ini kan hipotesis yang kita teliti ya, hipotesis pernyataan ya, pernyataan yang kita ungkapkan mengenai populasi. Ya. Kita asumsikan, kita hipotesiskan sebesar pi0. Ya. Nah, kalau memang benar populasi kita itu proporsinya sebesar pi0,
Ya, jadi kalau kita asumsikan H0 itu benar, dalam artian hipotesis kita benar ya. Saya berhipotesis, misalkan nih, contohnya gini, misalkan saya punya suatu, ya paling gampang populasi manusia di Jakarta ya, ini populasi Jakarta. Misalkan, atau enggak populasi di dunia deh. Misalkan populasi di dunia, saya berhipotesis misalkan proporsi perempuannya itu sebesar 0,5. Jadi saya berasumsi, berhipotesis sama besar ya. Misalkan laki-laki 50%, kemudian perempuan itu 50%. Ini hipotesis ya. Artinya di sini kalau saya tuangkan dalam bentuk H0 dan H1, ya berarti kan saya berhipotesis apa? Bahwa proporsi, misalkan saya sebut proporsi laki-laki ya, sebesar P0-nya berarti 0,5, H1-nya ini sebesar 0,5, tidak sama dengan 0,5. Nah, ini kan baru hipotesis ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuktikan hipotesis saya itu benar? Apakah memang di populasi itu proporsinya sama besar? Dalam artian berarti proporsi laki-laki memang besar, sebesar 50%. Ya. Nah, apa yang saya lakukan? Ya, kita lakukan secara statistika, ya kita ambil sampel kan ya. Nah, kita ambil sampel. Nah, dari sampel itu kita hitung berapa proporsi. Jadi dari sini kita ambil sampel kan ya. Dari sini kita ambil sampel. Ya. Kita hitung berapa proporsi laki-laki ya. Nah, kalau memang hipotesis saya benar, kalau hipotesis saya benar di dalam hal ini berarti kan saya berhipotesis proporsi laki-laki 50% ya. Nah, kalau H0 benar, maka ekspektasi saya proporsi yang ada di sampel ya, berarti kan P-topi ya. Di sini kita hitung, kita dari sampel kan dapat P-topi. Ini adalah proporsi sampel laki-laki. Kalau memang hipotesis saya benar, maka kita harapkan apa? Proporsi yang ada di sampel akan mendekati proporsi yang sebenarnya. Proporsi yang kita hipotesiskan. Ya. Jadi sekali lagi kalau memang hipotesis saya benar, maka sampel yang saya ambil dari populasi tentu nilainya akan mendekati nilai populasi yang ada di nilai proporsi yang ada di populasi. Jadi artinya proporsi sampel akan mendekati proporsi yang ada di populasi yang kita hipotesiskan di bawah H0. Ya. Nah, sebaliknya ya. Jadi kalau H0 benar, P-topinya akan mendekati P. Dalam hal ini artinya apa? Kita mendukung ya, kita dukung H0 atau dengan kata lain kita terima H0 ya. Kita terima H0 kalau nilai yang ada di sampel mendekati populasi. Nah, sebaliknya, kalau yang kita dapatkan ternyata nilai P-topi jauh lebih besar daripada nilai populasi yang kita hipotesiskan di bawah 0, atau nilai P-topinya jauh lebih kecil ya daripada apa yang ada di populasi, ya berarti kita apa yang kita simpulkan? Kita tolak H0 ya, karena nggak sesuai apa yang kita hipotesiskan 50%, tapi ternyata di sampel menunjukkan jauh lebih besar atau bisa jadi jauh lebih kecil daripada 50%. Ya. Kan ini idenya ya, kita melakukan uji hipotesis ya. Jadi kalau memang hipotesis kita benar ya tentu kita harapkan sampel kita akan mendekati proporsi sampel yang kita hipotesiskan di bawah H0. Jadi kalau dekat ya berarti kita terima H0. Tapi kalau ternyata sampel proporsinya jauh lebih besar ya daripada apa yang kita hipotesiskan, ya itu jelas bukti kuat untuk menolak H0. Ya, ini ide dari uji hipotesis ya. Oke, nah di sini kita mau menguji hipotesisnya apa kita terima atau kita tolak ya. Di sini kita menggunakan fungsi likelihood ya. Nah, untuk menguji H0 dan H1 mengenai proporsi sampel, sekarang kita misalkan ya. Misalkan saya punya nilai L0, L0 ini adalah nilai likelihood di bawah hipotesis nihilnya itu benar. Ya. Jadi kita punya ini kan fungsi likelihood ya. Kan ini fungsi likelihood-nya. Ya. Nah, dari sini kalau memang hipotesis nihilnya benar, artinya proporsi sampelnya adalah P0, berarti P0 ini kita substitusi nih ke fungsi likelihood-nya. Jadi P-nya kita ganti. Ya. Jadi kita ganti, kita hitung
kombinasi N dari Y, kemudian nilai Pi-nya kita substitusi dengan nilai Pi0 yang ada di bawah hipotesis nihil, pangkat Y, 1 minus Pi 0, pangkat N minus Y, ya. Berarti kita dapat nilai likelihood-nya, karena kan Pi0-nya ini diketahui. Jadi kalau contohnya 0,5, Pi0-nya ya berarti kita substitusi. Ini kita ganti. Ya, ini jadi 0,5 pangkat Y, ya ini jadi 0,5 pangkat Y. Ya. Jadi dari sini kita hitung, kita dapat nilai likelihood di bawah hipotesis nihil 0, hipotesis nihilnya benar. Kita sebut nilai likelihood-nya L0. Ya. Atau L0 ini adalah nilai likelihood, di mana kita substitusi Pi-nya sama dengan Pi0. Ya. Nah, berikutnya kita juga bisa menghitung nilai likelihood. Yang kedua adalah nilai L1. Ini adalah nilai likelihood dari semua nilai Pi yang memungkinkan. Ya. Jadi artinya ini kita evaluasi nih, nilai likelihood yang ini ya. Persamaan ini kita evaluasi untuk semua nilai Pi yang memungkinkan dari 0 sampai 1 ya. Karena nilai Pi kan cuma dari 0 sampai 1 kemungkinannya. Ya. Jadi kita evaluasi di sepanjang bilangan 0 sampai 1 ya. Ini adalah nilai Pi-nya. Nanti kita dapatkan ya, misalkan untuk Pi sama dengan 0, misalkan nilai likelihood-nya sekian. Untuk Pi sama dengan 0,1, nilai likelihood-nya sekian. Dan seterusnya. Misalkan kita dapatkan kurvanya seperti ini. Ya. Nah, dari sini ketika kita evaluasi dari semua nilai Pi yang memungkinkan, maka kita bisa dapat nilai likelihood yang mencapai puncak. Ini ya, nilai yang paling maksimum. Karena kan dia membentuk kurva ya, seperti ini. Maka nilai puncak ini kan yang kita sebut dengan nilai maksimum likelihood ya. Jadi nilai Pi, saya sebut Pi topi ya. Nilai Pi topi ini kan adalah nilai maksimum likelihood ya, estimasi dari maksimum likelihood di mana kurvanya ini mencapai nilai puncak. Ya. Nah, dari sini kita sebut nilai likelihood yang paling maksimum, saya sebut adalah L1. Jadi L1 itu adalah nilai likelihood yang ini. Ya, jadi ini kalau saya gambarkan, sumbu Y-nya, ini kan nilai likelihood ya. Berarti kalau dia puncaknya di sini, berarti ini adalah L1. Jadi L1 itu adalah nilai likelihood, di mana nilai Pi-nya itu merupakan estimasi maksimum likelihood. Ya, yaitu di mana nilai Pi-nya sama dengan Pi topi ya. Di mana Pi topi ini kan kalau dari estimasi maksimum likelihood, Pi topi itu apa? Banyaknya sukses dibagi dengan banyaknya kejadian. Ya. Jadi nilai likelihood yang kita hitung ya, di mana nilai Pi-nya sama dengan Pi topi ini kita sebut nilai L1. Ya. Nah, di sini kita punya dua nilai likelihood ya. L0 adalah nilai likelihood ketika Pi-nya sama dengan Pi0 yang ada di hipotesis nihil, sama L1 ini adalah nilai likelihood ketika kita evaluasi untuk nilai Pi yang sama dengan Pi topi atau proporsi sampel. Ya. Nah, dari dua nilai ini, perhatikan bahwa nilai L0 itu selalu lebih kecil sama dengan L1. Kenapa nilai L0 selalu lebih kecil sama dengan L1? Ya, kita perhatikan, ini kan kurva atau fungsi likelihood ya, fungsi yang warna hijau, di mana dia mencapai maksimum itu pada saat nilai L1. Ini L1 ya. Artinya apa? Tidak ada nilai likelihood lainnya yang melebihi dari nilai L1, karena udah paling maksimum, udah puncaknya. Jadi semua nilai likelihood lainnya selalu lebih kecil atau sama dengan L1. Jadi selalu terpenuhi ya. Nah, kenapa sama dengan? Ya bisa jadi nilai likelihood untuk L0 sama dengan L1. Itu terjadi kapan? Ya kalau nilai Pi0-nya sama dengan nilai Pi topi ya. Karena kalau nilai Pi0 sama dengan Pi topi, ya implikasinya apa? L0 sama dengan L1. Tapi secara umum nilai L0 selalu di bawah L1, karena L1 itu udah mentok, udah paling maksimum. Jadi nilai L0 pasti selalu di bawah nilai L1 atau enggak sama dengan L1. Ya. Jadi ini hubungan antara L0 dan L1. Kemudian yang kedua adalah kalau H0-nya benar, tadi ya seperti ini.
Kalau H0-nya benar, maka kita harapkan tadi nilai Pi topinya sama dengan nilai Pi0. Sorry, nilai Pi topi ya Pi topi sama dengan Pi0. Yang ini tadi ya. Jadi kalau H0-nya benar, maka kita harapkan ya sampelnya sama dengan nilai proporsi yang ada di populasi. Jadi kalau proporsi populasinya adalah 0,5 ya kita harapkan sampelnya sama dengan 0,5. Jadi kalau H0-nya memang benar, ya kita harapkan proporsi sampelnya sama dengan proporsi yang ada di bawah hipotesis nihil. Implikasinya apa? Ya berarti nanti kita harapkan ya nilai L0 itu mendekati nilai L1. Ya. Jadi dari konsep ini aja ya. Jadi kalau misalkan memang benar hipotesis nihilnya ya, jadi di bawah asumsi kalau H0-nya benar, kita harapkan Pi0-nya sama dengan Pi topi. Ya. Atau kalau misalkan nilai Pi topinya mendekati Pi0, ya tentu itu akan berimplikasi pada nilai likelihood-nya. Di mana nilai likelihood di bawah hipotesis nihilnya akan sama mendekati nilai L1. Ya. Jadi semakin dekat L0 dengan L1 yaitu bukti kuat untuk mendukung si H0-nya. Tapi apa yang terjadi kalau nilai L0-nya jauh berbeda dari L1 atau L0-nya sangat kecil, jauh lebih kecil daripada L1, maka di sini tentu mengindikasikan bahwa kita menolak H0. Ya. Jadi dua poin ini sebenarnya mirip seperti konsep yang ini ya, yang saya jabarkan tadi, cuman ini kita ganti. Ya, ini kita ganti konsepnya sekarang ini adalah L1, ini adalah L0 ya. Ini adalah proporsi sampel di mana proporsi sampel kan kita dapatkan dari nilai likelihood yang mencapai maksimum yaitu L1. Sedangkan P0 ini berasosiasi dengan nilai likelihood yang kita evaluasi di bawah H0 di mana P-nya sama dengan P0 ya. Jadi kalau semakin dekat nilai likelihood-nya, dua nilai likelihood ini berarti kemungkinan besar kita dukung atau terima H0 ya. Tapi sebaliknya kalau nilai likelihood L0-nya jauh lebih kecil dari L1, maka ini cenderung nanti kita tolak H0 ya. Nah, dari sinilah kita bisa membangun statistik ujinya. Ya. Karena nanti yang dari sini kan kita perlu mendapatkan suatu batasan ya. Di sini kan cuma diberikan secara umum kalau L0 jauh lebih kecil dari L1 berarti kita tolak H0. Nah, sekarang apa batasannya itu lebih kecil? Ya. Kalau saya punya misalkan L1-nya misalkan dapat 5 ya. L1 yang L0 seperti apa? Yang lebih kecil itu seberapa jauh dari 5 sehingga kita harus tolak H0. Kan ini masih abu-abu ya. Apakah L0-nya harus 4? 4 itu jauh nggak dari 5? Atau L0-nya harus 1? Atau L0-nya harus 0? Ya. Nah, di sini harus kita tentukan ya, batasannya apa sih? Sejauh apa nilai L0 dari L1 supaya kita tolak H0 ya. Karena ini kan sifatnya relatif ya atau subjektif. Ya mungkin orang bilang 4 dekat dengan 5, tapi ya mungkin bisa juga 4 jauh dari 5. Ya ini harus kita gunakan alternatif lain ya. Jadilah di sini kita bangun statistik ujinya adalah dengan menghitung ini rasio ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita hitung rasio antara L0 dengan L1. Ya. L0 dengan L1, kemudian kita ambil logaritmanya. Ya. Jadi logaritma dari L0 dibagi L1, kemudian, nah di sini kenapa ada angka minus 2? Supaya minus 2 itu nanti kepentingannya supaya nanti ini berdistribusi chi-square. Ya. Jadi ada penurunannya, kenapa harus minus 2? Ini supaya kepentingannya ini ya, supaya nanti statistik uji yang kita bangun ini dia mengikuti distribusi chi-square dengan derajat kebebasannya sama dengan 1. Ya. Oke, nah sekarang kita perhatikan rasio L0 dengan L1 ya. Rasio untuk L0 dengan L1 menurut kalian ini nilainya mungkin nggak lebih dari 1? Nggak mungkin. Kenapa? Karena tadi di slide sebelumnya,
L0 ini yang sifat pertama. Nah ini ya, L0 nilainya selalu lebih kecil sama dengan lebih kecil atau sama dengan L1 ya, L0. Jadi kalau kita ambil rasionya, L0 sama L1 kita bandingkan, ini nilainya selalu lebih kecil, sama dengan 1. Jadi nggak pernah lebih besar dari 1 ya. Bisa sama dengan 1 ya kalau L0-nya sama dengan L1. Ya. Nah sekarang ini adalah, berarti dia angka desimal ya. Angka desimal di antara 0 dan 1. Di antara 0 dan 1. Nah sekarang kalau kita ambil logaritma. Logaritma berarti kan yang di tengah ini ya, nilai yang ada di dalam logaritma itu adalah angka desimal, 0, sekian. Berapa kalau bilangan 0, sekian kita ambil logaritmanya? Nilainya pasti selalu logaritma dari bilangan desimal 0, positif apa negatif? Atau bisa positif, bisa negatif? Negatif, Bu. Selalu negatif ya. Jadi kalau bilangan 0, sekian, ini selalu bilangan negatif. Ya, jadi kalau L0 dan L1 rasionya di bawah 1, tapi begitu kita ambil logaritma, ini selalu nilainya bilangan negatif. Ya. Nah, sekarang negatif dikali dengan negatif 2. Jadi ini selalu bilangan positif. Ya. Jadi makanya tidak sebatas hanya logaritma saja, tapi kita kalikan minus 2 ya, supaya nanti hasilnya positif ya. Jadi statistik uji dari LRT, ini adalah statistik uji dari LRT ya, itu selalu nilainya positif. Jadi kalau dapat negatif itu pasti salah ngitung. Ya. Jadi LRT selalu negatif, karena dikalikan minus kan jadi positif ya. Jadi statistik LRT yang ini ya, kita pakai rumusnya minus 2 logaritma L0 dibagi L1 itu selalu non-negatif. Ya, karena L0 itu lebih kecil sama dengan L1. Ya. Nah ini kalau N-nya besar, maka statistik ujinya seperti yang saya sampaikan, dia mengikuti distribusi chi-square dengan derajat kebebasannya 1. Ya. Nah, di sini barulah kita tahu bahwa statistik ujinya berdistribusi chi-square. Di sini baru kita bisa menentukan ya, apa tolak ukur mengatakan bahwa L0 itu dekat dengan L1. Ya. Jadi kan tadi tolak ukurnya kita tolak H0, ya kan, tolak H0 kalau L0-nya itu jauh lebih kecil daripada L1 ya. Nah, tolak ukurnya apa? Lebih jauh dari L1 si L0-nya. Di sini makanya karena kita tahu statistik ujinya, maka kita punya titik kritis ya. Ini yang kita sebut titik kritis. Ya, jadi kalau kita punya distribusi chi-square, ini tas chi-square ya, maka nanti kita punya titik kritis. Ini kita sebut titik kritis ya. Nah, titik kritis ini kan sebenarnya yang kita gunakan sebagai kriteria kapan suatu nilai itu dekat dengan nilai lainnya atau jauh dari nilai lainnya. Ya. Jadi kalau misalkan dia berada di luar di sini ya, kan biasanya ini kita sebut daerah penolakan H0. Jadi kalau nilainya lebih besar dari titik kritis, ya berarti kita katakan semua nilai yang lebih besar dari titik kritis berarti jauh dari apa yang kita uji. Tapi kalau nilainya jatuh sebelum nilai titik kritis yang ada di sini, ya berarti kita katakan nilainya cukup dekat dengan apa yang kita uji. Ya. Jadi ini titik kritis ya sebagai tolak ukur ya kapan kita menolak atau menerima H0 ya. Jadi kita tolak H0 dengan menggunakan taraf signifikansi alfa ya. Di mana kalau statistik ujinya lebih besar daripada titik kritis ya. Berarti kalau ini titik kritisnya yang ini ya, titik kritisnya yang ini. Ya. Kalau statistik ujinya lebih besar berarti jatuh di sini. Ya, berarti kita tolak H0. Tapi kalau titik si statistik ujinya lebih kecil ya berarti di sini daerah terima. Ya. Atau cara lain menolak H0 atau menerima bisa pakai p-value ya. Di mana p-value itu kita definisikan sebagai apa? Masih ingat p-value itu adalah peluang mendapatkan nilai statistik yang sama dengan atau lebih ekstrim daripada apa yang kita uji. Ya. Jadi kalau kita punya chi-square, ini chi-square ya. Kemudian misalkan statistik ujinya kita sebut LRT. Katakanlah LRT-nya ada di sini.
Ini nilai statistik ujinya. Berarti yang disebut dengan p-value itu tadi ya, peluang mendapatkan nilai statistik uji yang sama dengan LRT atau lebih ekstrim dari LRT. Ekstrim berarti yang sebelah kanan ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan p-value. Ya. Jadi luas daerah ini, luas daerah di sebelah kanan statistik ujinya itu yang kita sebut dengan p-value. Ya, jadi ada dua cara ya, menolak atau menerima H0 ya. Oke, sebagai ilustrasi di sini misalkan saya mau meneliti proporsi mahasiswa yang merupakan vegetarian ya. Misalkan saya mau meneliti di lingkungan mahasiswa UIN ya. Mahasiswa UIN saya berhipotesis misalkan yang merupakan vegetarian itu sebanyak 50%-nya ya. Berarti hipotesis saya pernyataan saya bisa saya tuliskan dalam pernyataan H0 dan H1 ya. Di mana H0-nya berbunyi bahwa proporsi mahasiswa yang vegetarian adalah 50%, tandingannya H1 ini berarti proporsinya tidak sama dengan 50%. Ya. Nah, gimana cara membuktikan hipotesis saya, dugaan saya ini benar atau enggak? Ya berarti harus kita ambil evidennya. Evidennya kita ambil sampel, ya. Kita ambil sampel dari 20 orang, ya, 20 mahasiswa UIN, ternyata hanya 2 yang menyatakan dirinya sebagai vegetarian. Berarti kita dapatkan P-topinya sebesar, ini adalah proporsi sampel ya, proporsi sampelnya sebesar 0,1. Ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya 0,1 ini cukup jauh nggak dari 0,5? Cukup jauh dari 0,5 sehingga kita tolak H0, atau 0,1 ini cukup dekat dengan 0,5 sehingga kita terima H0. Ya kan itu ya, hanya ada 2 kemungkinan. Ya. Nah, kalau kita lihat sih sebenarnya 0,1 ya jauh ya, lumayan jauh ya dari 0,5. Ya, berarti kemungkinan besar kita tolak ya. Kecuali kalau dapat misalkan 0,4, yaitu sebenarnya abu-abu ya. Bisa tolak ya bisa terima. Tapi kalau 0,1 ya saya kira cukup jauh lah ya dari 0,5. Tapi sebagai seorang statistikawan, sebagai orang ilmiah ya kita harus punya eviden yang secara ilmiah. Dari mana kita nyatakan bahwa 0,1 itu cukup jauh dari 0,5 sehingga kita tolak H0 ya. Nah, di sini tadi pendekatannya kita pakai uji LRT. Ya. Nah, uji LRT berarti kan harus kita hitung dulu ya. Statistik ujinya berlandaskan kita harus tahu berapa L0 dan L1 ya. Nah, dari sini kita tahu ya, misalkan Y itu menyatakan banyaknya yang vegetarian, maka Y-nya itu kan berdistribusi apa? Binomial, ya, dengan N-nya sebesar 20 ya, N-nya sebesar 20 dan parameter Pi. Yang ini yang mau kita estimasi, ini berapa nilainya. Ya. Dari sini kita bisa tuliskan fungsi likelihood-nya apa? Fungsi likelihood itu kan fungsi terhadap parameter yang tidak diketahui diberikan datanya. Ya. Fungsi likelihood-nya apa? Ya fungsi peluangnya, yaitu kombinasi ya, N-nya 20, diambil suksesnya vegetariannya 2. Ya. Dikalikan peluang suksesnya atau peluang vegetariannya ini yang mau kita cari ya. Sebesar Pi pangkat suksesnya vegetariannya 2, dikali peluang yang bukan vegetarian. Peluang gagalnya 1 minus Pi pangkat N minus 2 ya. Atau 20 kurang 2 berarti pangkat 18. Ini fungsi likelihood-nya. Ya. Nah, dari sini kita bisa evaluasi 2 nilai likelihood, yaitu L0 dan L1 ya. Di mana L0 itu adalah fungsi likelihood yang kita evaluasi pada saat nilai P0. Nih. Berarti kita substitusi aja P-nya dengan P0, di mana P0-nya kan ini, sebesar 0,5. Ya. Kita substitusikan, ya kombinasinya nggak berubah. Jadi P-nya kita ganti 0,5, P-nya ganti 0,5, dapatlah likelihood-nya untuk L0 0,000181. Ya. Begitu juga kita bisa hitung L1, ini adalah nilai likelihood yang kita evaluasi pada saat nilai Pi-nya sama dengan proporsi sampel. Proporsi sampelnya kita dapat tadi ya, 2/20, sama dengan 0,1.
Berarti kita substitusi 0,1. Ini saya salah nulis ya. Ini harusnya 0,1 nih. Ya maksudnya ini hasilnya sama dengan 0,9 ya. Tapi ini saya kira hasilnya sudah sesuai ya. Ini cuma salah ngetik aja. Jadi 1 dikurangi 0,1 kan 0,9 ya. Dapatlah nilai likelihood satunya, L1-nya 0,28. Jadi sesuai dengan karakteristik tadi ya, di mana nilai L0 selalu lebih kecil sama dengan L1. Ya, jadi L1 ini udah paling mentok, paling tinggi. Tidak ada nilai likelihood lainnya yang lebih besar dari 0,28. Kemudian kita bagi ya, kita hitung statistik ujinya tadi kan, pakai rumus yang ini, -2 log rasio L0 dibagi L1. Ya, kita hitung dapat pasti positif, ya 14,723. Ya. Nah, 14,723. Nah, di sini untuk tolak H0 ya. Nah, di sini sebenarnya bisa kita lihat ya. Di sini satu yang apa di sini? Oke, 14,723 kita pakai cara kedua dengan menghitung p-value ya. Dimana kalau kita tahu likelihood ratio test ini mengikuti distribusi chi-square ya. Chi-square di mana p-value-nya kita hitung sebagai peluang yang paling ekstrim. Jadi kita punya LRT-nya, ini adalah 14,723, maka p-value itu adalah luas daerah atau peluang mendapatkan statistik uji yang sama dengan 14,723 atau lebih ekstrim daripada 14,723. Nah, kita hitung peluang ini, ya ini p-value-nya. Nah, di sini kalau ngitung tangan jelas nggak bisa ya. Kita ngitung pakai tangan, kita hitung manual, jadi kita bisa pakai bantuan software ya. Di sini kita hitung nilai p-value-nya dengan menggunakan perintah PCHISQ. Ini dari P-nya dari probability, ini dari chi-square ya, singkatannya chi-square. Argumen pertama yang kita masukkan adalah statistik ujinya ya. Statistik ujinya tadi 14,723, argumen berikutnya derajat kebebasannya 1, ini lower tail sama dengan false. Jadi kalau lower tail itu kan ekor, lower itu kecil. Jadi kalau lower tail sama dengan false, artinya kita tidak meminta untuk menghitung luas daerah yang ada di sisi kiri ya. Jadi yang sisi kiri sini itu kan kita sebut lower. Yang sebelah sini ya. Ini kita sebut lower tail. Sedangkan yang sisi kanan ini kan kita sebut upper tail. Ini upper tail. Ya. Jadi di sini karena lower tail-nya false, berarti kita nggak minta menghitung yang sebelah kiri. Ya. Karena false ya berarti karena bukan yang kiri ya berarti yang kanan. Makanya yang dihitung adalah yang ini. Ya. Tapi kalau misalkan lower tail-nya sama dengan true, ya berarti artinya yang dihitung adalah luas daerah yang sebelah kiri. Ya, yang dihitung. Tapi kan bukan itu yang kita hitung. Yang mau kita hitung yang sebelah kanan, makanya lower tail-nya sama dengan false ya. Jadi kita peroleh ini p-value-nya ya, kecil sekali. Ini lebih kecil dari 0,05 ya. Berarti kesimpulannya apa? H0 ditolak. Jadi kesimpulannya apa? Benar nggak apa yang saya hipotesiskan bahwa proporsi mahasiswa yang vegetarian itu 50%? Berarti klaim saya salah. Ya, ternyata nggak sesuai. Tadi saya klaim 50%, tapi ternyata evidennya, sampelnya menunjukkan tidak sebesar 50%, karena H0 ditolak. Ya. Jadi dari sini kita punya eviden yang kuat ya, untuk menunjukkan bahwa ternyata hipotesis saya salah. Karena H0-nya ditolak. Vegetarian itu bukan sebesar 50%. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Jelas? Silakan ya kalau ada pertanyaan ya. Oke, itu nah kalau di R sendiri setahu saya dia nggak ada ya uji hipotesis yang fungsinya memang ada fungsi yang diciptakan menggunakan LRT ya, uji likelihood ratio test. Tapi saya kira mungkin ada ya. Tapi biasanya ada di package tertentu. Ya, tapi kalau secara bawaan
Yang default-nya di R itu saya rasa nggak ada ya. Tapi kalaupun ada biasanya dia berupa package. Jadi harus ada package-nya. Nanti mungkin bisa diberikan ya. Cuman kita nggak pakai ke sana, tapi kalau saya kira menghitung sendiri pun sebenarnya nggak masalah ya. Ini bisa kita gunakan rumus ya, teori yang sudah saya berikan di sini. Ya. Nah, dari 3 metode tadi ya, kan kita sudah belajar ada 3, score test, wall test, sama LRT. Nah, bawaan yang ada di R, itu kalau mau menguji proporsi binomial, itu yang ada adalah yang ini, score test. Jadi bawaannya itu yang ada, yang wall test nggak ada, yang LRT itu juga nggak ada. Jadi kalau bawaannya itu cuma ada score test, di mana score test ini bisa kita hitung ya, perintahnya ini menggunakan prop.test, di mana propnya ini singkatan dari proportion ya. Jadi ini uji proporsi. Jadi uji proporsi di sini dia pendekatannya menggunakan uji skor. Ya. Nah di sini saya berikan contoh ya. Ini masih sama untuk studi kasus yang tadi ya mengenai vegetarian ya. Jadi kita pakai perintahnya adalah prop.test ya. Kemudian argumen yang kita masukkan ini adalah banyaknya kejadian sukses. Berarti di sini adalah banyaknya yang vegetarian. Koma, N-nya adalah banyaknya kejadiannya. Berarti ini adalah sampel data kita ya. Jadi dari 20 orang, ternyata hanya 2 orang yang mengklaim, yang menyatakan dirinya vegetarian. Kemudian argumen berikutnya, P sama dengan 0,5, ini adalah proporsi yang ada di bawah hipotesis nihil. Jadi di sini H0-nya kita berhipotesis, P-nya sama dengan 0,5 ya. Jadi P ini adalah proporsi yang kita klaim di populasi ya. Jadi kita klaim di populasi proporsinya 0,5. Kemudian di sini argumen berikutnya alternatif adalah two-sided, ya berarti ini uji hipotesis dua sisi ya. Berarti H1-nya itu Pi-nya tidak sama dengan 0,5 ya. Tapi kalau H1-nya misalkan satu sisi ya, misalkan Pi lebih besar dari 0,5, berarti nanti di sini alternatifnya kita sebut greater. Ya, ini kalau lebih besar. Tapi kalau H1-nya misalkan satu sisi, Pi-nya lebih kecil dari 0,5, ini berarti nanti alternatifnya jadi less. Ya, jadi nanti ya disesuaikan dengan soalnya ya, dengan studi kasusnya. Kemudian koreknya sama dengan false ya. Kalau saya lupa ya, kalau nggak salah dia korek, kalau default-nya itu true ya. Di default-nya itu true, makanya di sini saya keluarkan koreknya sama dengan false ya. Jadi kenapa di sini ada koreksi ya, korek dari correction. Jadi untuk yang metode kita pelajari itu, yang sebelumnya ya, uji statistik yang kita pelajari untuk skor tes itu tanpa adanya koreksi. Jadi makanya koreknya false, tidak ada koreksi. Sedangkan default-nya dia pakai koreksi ya, continue correction ya. Kita nggak pakai yang sana, kita pakai yang standar aja. Makanya koreknya sama dengan false ya. Nah, di sini diberikan output-nya, di sini ada informasi ya. Datanya 2 dari 20, berarti yang sukses ada 2 dari 20, di mana 0 probability itu adalah hipotesis nihil. H0 itu kita sebut 0. 0 hipotesis ya. Hipotesis. Tesis ya. Jadi H0, 0 hipotesis berarti nilai yang ada di bawah 0 hipotesis kita sebut 0 probability. Ini sebesar 0,5 ya. Di sini diberikan nilai statistik ujinya disebut X square atau X kuadrat ya. Ini sama dengan 12,8. Dengan derajat kebebasannya 1 diberikan p-value-nya 0,00346 ya. Dan nilai ini statistik ujinya harusnya sama dengan yang kita pelajari minggu lalu ya. Jadi kalau saya kembali ke sini, ini -3 ya, sebentar, -3. 2 dari 20, kok ini beda ya, sebentar. Statistik skor. Di sini kenapa beda? Karena ini chi-square ya.
Jadi yang diberikan di sini, nah ini kan dalam bentuk K², X kuadrat. Ya, ini 12,8. Jadi untuk proporsi tes ya, skor tes ini statistik ujinya kita asumsikan dia berdistribusi K². Sedangkan yang kita hitung di sini, yang minggu lalu ya, ini kan statistik skornya itu adalah skor Z. Skor Z ini berarti si statistik ujinya ini mengikuti kurva normal baku ya, 0,1. Tapi kalau si Z-nya kita kuadratkan, ya berarti kita dapatkan minus 3,578 kita pangkatkan 2, maka dia berdistribusi K² dengan derajat kebebasannya 1. Ya. Jadi tadi kita dapat berapa tadi? Minus 3. Nah ini 12,8 ya. Di 12,8 ini sebenarnya kita kuadratkan nilai Z yang tadi. Ya. Jadi ini sebenarnya kita peroleh tadi ya, minus 3,578. Kalau kita kuadratkan sama dengan 12,8. Jadi sama aja ya. Cuman di sini outputnya dia mengeluarkan dalam bentuk nilai K² ya. Uji statistik dalam pendekatan K². Nilai p-value-nya ini 0,003466. Ini saya kira ini sama saja. Ini juga kita hitung manual ya, pakai R ya. Kalau kita cek ke slide sebelumnya, nah ini sama ya. 0,3, nah ini. Sama ya. Jadi hasilnya sama saja ya. Jadi kesimpulannya kita tolak H0 ya. Tolak H0 karena si p-value-nya lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari 5%. Ya. Kemudian di sini nah berikutnya ini pernyataan mengenai hipotesis alternatifnya H1 ya. Di mana H1-nya ini menyatakan bahwa H1-nya itu P-nya itu tidak sama dengan 0,5 ya. Nah, untuk output R dari proportion test ini ya, dia juga mengeluarkan confidence interval, selang kepercayaan 95%. Ya. Di mana selang kepercayaannya ini menyatakan apa? Bahwa proporsi populasi dengan tingkat keyakinan 95% itu nilainya berada di antara 0,02 sampai 0,3 ya. Jadi dengan tingkat keyakinan 95%, saya yakin bahwa proporsi populasi ini berada di antara 0,02 sampai dengan 0,3 ya. Dan bisa kita perhatikan bahwa selang kepercayaan ini dia tidak memuat proporsi yang kita hipotesiskan di bawah H0. Di H0 kita hipotesiskan proporsi populasinya 0,5. Tapi selang kepercayaannya itu tidak memuat 0,5. Jadi kesimpulannya apa? Selang kepercayaan ini juga bisa kita gunakan untuk menguji H0 dan H1 ya. Karena selang kepercayaan tidak memuat H0,5 ya. Karena 95% selang kepercayaan tidak memuat ya. Tidak memuat null probability-nya ya, tidak memuat P sama dengan 0,5 ya. Maka kita tolak H0 ya. Tapi sebaliknya kalau selang kepercayaannya memuat nilai proporsi yang ada di bawah H0, maka di situ maka bisa kita simpulkan kan kita terima H0 ya. Jadi selang kepercayaan bisa juga sebagai cara lain untuk menguji hipotesisnya apakah H0 ditolak atau tidak. Jadi H0 itu ditolak kalau si hipotesis si selang kepercayaannya memuat angka 0,5. Tapi kita terima kalau dia memuat ya. Jadi selang kepercayaannya kalau memuat angka 0,5 berarti kita terima. Tapi kalau misalkan tidak memuat ya berarti kita tolak H0-nya. Yaitu selang kepercayaannya ini menyatakan seberapa yakin ya, seberapa confident kita mengenai parameter proporsi yang ada di populasi. Kemudian yang terakhir ini adalah sample estimate ya, atau ini adalah
proporsi yang ada di sampel, ya. Proporsi sampelnya ini kita sebut P-topi, ya kita hitung dari apa? Banyaknya sukses dibagi dengan banyaknya kejadian, sama dengan 0,1, ya. Itu ya untuk output dari proportion test ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, nah kalau tidak ada, saya lanjut lagi ya. Nah, ketiga metode tadi yang kita bahas ya, score test, wall test, sama LRT ya. LRT itu ketiganya itu kan berdasarkan pendekatan distribusi normal ya, dengan asumsi bahwa datanya itu cukup besar ya. Nah, tapi kan kenyataannya data itu kan tidak selalu, misalkan kita ambil di lapangan, tidak selalu terpenuhi ya asumsi normalitasnya. Ya, dalam artian mengikuti distribusi normal ya, bukan normalitas. Tidak bisa didekati dengan distribusi normal ya. Nah, bagaimana kalau sampelnya itu kecil? Nah, di sini kalau misalkan kita punya sampelnya kecil, sebagai contoh di sini ya, saya punya studi kasus, misalkan seorang ahli transplantasi mengklaim bahwa rata-rata operasi transplantasi liver itu yang mengalami komplikasi di bawah 10%. Ya, jadi ini yang operasi tapi yang gagal ya. Jadi ada komplikasi itu di bawah 10%. Kemudian misalkan di rumah sakit ditemukan bahwa ada 3 kasus yang mengalami komplikasi dari 62 orang yang melakukan operasi transplantasi liver. Ya. Nah, di sini ini adalah salah satu indikasi di mana sampel kita kecil ya. Karena sampel kita kecil itu bukan berarti banyaknya kejadian, bukan dilihat dari banyaknya kejadian, tapi dilihat dari berapa banyak kasus yang mengalami sukses, ya. Nah, karena kasus suksesnya itu kecil ya, cuma 3. Sukses di sini dalam tanda kutip ya, artinya mengalami komplikasi. Karena dari 62 kejadian, hanya 3 yang mengalami komplikasi, ya. Nah, di sini jelas kita nggak bisa menggunakan pendekatan seperti score test, kemudian wall test atau LRT ya. Dihitung pun bisa, cuman masalahnya valid nggak hasilnya? Bisa kita percaya nggak? Karena tadi ketiga metode tadi kan harus kita gunakan ketika asumsi datanya yang suksesnya itu cukup banyak, ya. Nah, di sini pertama kita tuliskan dulu ya. Jadi nah, wall test, core test, dan LRT ini berdasarkan sampel besar ya. Ketika banyaknya kejadian sukses atau gagal paling sedikit adalah 10 atau 15 ya. Jadi sampel besar dalam kasus proporsi binomial itu bukan dari banyaknya kejadian, tapi dari banyaknya kejadian sukses atau gagal ya. Kita punya kejadian suksesnya itu hanya 3, berarti tidak terpenuhi asumsi penggunaan dari ketiga metode ini ya. Nah, kalau misalkan sampel kita kecil seperti contoh di sini, maka kita bisa menggunakan distribusi sebenarnya dari si data. Jadi nggak perlu kita dekati dengan distribusi normal. Kita pakai distribusi sesuai dengan datanya, yaitu mengikuti distribusi normal. Ya, kita pakai distribusi normal. Jadi bukan dengan aproksimasi distribusi. Jadi kita pakai distribusi sebenarnya binomial, bukan aproksimasi distribusi normal. Ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan ya, hipotesis nihilnya itu adalah apa? H0-nya adalah di sini klaimnya ya. Klaimnya dari si perusahaan dari pihak rumah sakit ya. Dia mengklaim bahwa rata-rata operasi liver ya, transplantasi liver itu yang komplikasi di bawah 10%. Ya. Di bawah 10% berarti itu nanti masuknya di H1 ya. Berarti nilai Pi-nya itu di bawah 10%. Kenapa di bawah? Kenapa dimasukkan di H1 bukan di H0? Karena ingat ciri-ciri H0 itu apa? H0 itu ciri-cirinya selalu menggunakan sama dengan. Ya. Sedangkan H1 itu ciri-cirinya cuma ada 3 kemungkinan. Lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan. Ini kan di bawah 10%. Di bawah 10% kan tidak mengandung tanda sama dengan. Jadi H1-nya, jadi Pi lebih kecil dari 10% itu kita masukkan di H1.
ya. Sedangkan H0-nya sama. Ini pi sama dengan 10% ya. Nah, ini yang akan kita uji. Berarti ini ujinya adalah uji satu sisi ya. Karena H1-nya menyatakan pi-nya lebih kecil dari 10%. Oke, nah sekarang di bawah H0 ya. Kalau memang di sini di bawah H0, maka kita bisa tuliskan ya, banyaknya komplikasi atau kita sebut Y ya. Maka banyaknya komplikasi dia mengikuti distribusi binomial dengan banyaknya N itu 62 dan pi-nya sama dengan 0,1. Kenapa pi-nya 0,1 ya tadi? Karena di bawah hipotesis nihil kita asumsikan parameter populasinya sebesar 10%. Ya, jadi di sini kita asumsikan Y-nya berdistribusi binomial ya. Ini dengan N-nya 62 dan parameternya 0,1. Ya. Oke, nah dari sini kan kita punya data ya, sampel data. Ternyata dari 62 kejadian, ternyata hanya 3 ya yang mengalami komplikasi. Berarti dari sini kita bisa hitung proporsi sampelnya berapa? 3 dibagi 62 ya. Nah, sekarang kita bagi 3 bagi 62 berapa? 0,048 ya. Ini sama dengan 0,048. Nah, idenya sama seperti tadi ya. Kalau memang H0 itu benar dalam artian proporsi populasinya adalah 0,1 ya. Ini kan sama dengan 0,1. Kalau memang benar si klaim perusahaan rumah sakit ya, kalau memang benar klaimnya kalau kejadian komplikasinya sebesar 0,1 ya atau sebesar 10%, maka kita harapkan apa yang kita lihat di lapangan tentu akan dekat dengan 0,1. Maka dari situ kita terima H0. Tapi kalau ternyata jauh lebih besar atau jauh lebih kecil ya, jauh lebih kecil dari 0,1, ya maka di situ evidennya kita harus tolak H0 ya. Nah, sekarang di lapangan, di data, di sampel kita dapatkan 0,048. Nah, sekarang pertanyaan sama seperti tadi ya. Apakah 0,048 itu kita katakan cukup dekat dengan 0,1 sehingga kita terima H0, atau 0,048 ini cukup jauh dari 0,1 sehingga kita tolak H0. Ya, kan idenya sama seperti itu tadi ya. Nah, ini juga sulit ya kita tentukan apakah dia dekat atau jauh ya. Nah, di sini makanya pentingnya kita punya statistik uji. Ya, nah di sini karena tadi ya kasusnya adalah kita punya kasus kejadian suksesnya itu relatif kecil ya, cuma 3 kasus dari 62, maka kita nggak pakai uji skor, tidak pakai uji Wolf, tidak pakai uji LRT, tapi kita pakai uji binomial. Pendekatan binomial di sini kita sebut nama ujinya adalah exact binomial. Ya, kita sebut exact binomial test. Ya. Nah, yang kita uji sama seperti tadi yang saya sampaikan ya. Ini yang kita uji. Kalau misalkan banyaknya komplikasi adalah Y, ya, maka di bawah H0, si banyaknya komplikasi dia akan mengikuti binomial dengan ini ya, N-nya 62, Pi-nya 0,1. Sedangkan proporsi sampelnya, P-topi ya, tadi kita hitung sebesar 0,048. Ya. Nah, karena kita menggunakan eksak binomial, ya, maka kita tahu bahwa kalau misalkan H0-nya itu benar, ya, kalau memang H0 itu benar, berarti proporsi komplikasinya adalah 0,1, maka kita bisa tuliskan ya, peluang distribusi untuk si komplikasinya seperti yang diberikan di sini. Ya, ini kan peluang distribusi dari ini ya, binomial dengan N-nya 62 dan Pi-nya 0,1. Ya. Oke, sekali lagi ya, jadi di bawah kalau H0 itu benar, ya berarti si komplikasinya dia punya parameter Pi-nya kan sebesar 0,1 ya. Nah, dari sini kita bisa tuliskan fungsi peluangnya. Kombinasi 62 dari K untuk sembarang K ya,
banyaknya komplikasi atau suksesnya dikali dengan peluang suksesnya atau komplikasinya pangkat K dikalikan dengan peluang bukan komplikasi, yang tidak mengalami komplikasi. Berarti 0,9 ya, 1 dikurangi 0,1 ya. Nah, ini adalah fungsi peluang ya dari Pobacak binomial yang mengikuti ini ya, mengikuti distribusi binomial dengan parameter n-nya 62 dan pi-nya 0,1. Dan kalau kita gambarkan untuk sembarang K ya, untuk setiap K, ya kita substitusi untuk setiap K dari K-nya dari 0 sampai dengan 62, maka kita bisa gambarkan. Ini distribusi, ini adalah distribusi binomial ya. Distribusi binomial di bawah asumsi H0-nya benar. Ya. Nah, di sini, ini kita gambarkan ya, ini adalah bentuk distribusi binomialnya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung, menguji apakah H0-nya nanti kita terima atau kita tolak. Nah, dengan pendekatan uji eksak binomial, kita bisa hitung nilai p-value-nya. Di mana p-value itu adalah kita bisa hitung sebagai definisi yang sama yang seperti sudah saya sebutkan sebelumnya ya, yaitu peluang mendapatkan nilai statistik ya, atau statistik uji yang sama dengan atau lebih ekstrim daripada apa yang kita amati. Nah, yang kita amati nilai statistiknya apa? Yang kita amati nilai statistiknya itu adalah 3. Ya. Jadi yang kita amati di lapangan, yang mengalami komplikasi itu ada berapa? Ada 3 kan ya? Jadi kalau ini adalah distribusi binomial, kan yang ada di sumbu X itu kan apa? Sumbu X ini kan banyaknya kejadian komplikasi. Komplikasi kalau dari 62 kejadian, ya komplikasinya kan bisa bervariasi. Bisa 0, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya, sampai dengan 62. Ya. Nah, dari sini yang kita amati di lapangan yang mengalami komplikasi berapa? Datanya menyebutkan hanya 3 dari 62. Berarti yang kita amati itu adalah 3. Yang ini. Ya. Nah, p-value-nya kita hitung sebagai apa? Ya sama seperti definisi tadi ya. Peluang mendapatkan nilai statistik uji, dalam hal ini statistik ujinya adalah 3 ya. Yang sama dengan 3 atau lebih ekstrim daripada 3. Yang lebih ekstrim itu yang mana? Ke kiri atau ke kanan? Tergantung H1. Kalau H1-nya lebih kecil, ya berarti ekstrimnya ke kiri. Jadi ekstrimnya itu mengikuti arah dari H1 ya. Berarti p-value-nya itu kita hitung sebagai semua kejadian, ya kejadian komplikasi yang lebih kecil atau sama dengan 3. Berarti ini yang diwarnai oleh warna biru. Ya. Nah, berarti p-value-nya kita hitung sebagai apa? Nah, ini kita hitung sebagai peluang ya mendapatkan statistik uji yang sama dengan 3 atau yang lebih kecil dari 3. Karena yang kita amati itu adalah 3. Ya. Nah, kita tahu menghitung, karena kita tahu Y-nya adalah binomial ya, maka menghitung peluang Y lebih kecil sama dengan 3 ya sama aja. Hitung peluang pada saat X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, sama X sama dengan 3. Ya. Nah, kita hitung berapa peluang X sama dengan 0? Ya, kita hitung dari fungsi peluang binomialnya ya, yaitu kombinasi 62 dari 0, dikalikan peluang suksesnya 0,1 pangkat komplikasinya kan 0 ya, jadi pangkat 0, dikali peluang gagal pangkat 62. Dan seterusnya ya, sampai dengan peluang X sama dengan 3, ya ini, kombinasi 62 dari 3, dikalikan 0,1 pangkat suksesnya, pangkat 3 dikali peluang gagal ya, pangkat 62 ini dikurangi 3, sama dengan 59. Ya. Nanti silakan dihitung ya. Ini bisa dicek, dijumlahkan, nanti kita dapatkan p-value-nya 0,1210. Ya. Jadi menghitung p-value menggunakan definisi yang sama ya. Cuman statistik ujinya sesuai dengan apa yang kita lihat di lapangan. Karena kita melihat 3 komplikasi ya, ya berarti yang lebih kecil dari 3 atau sama dengan 3. Ya. Nah, karena p-value-nya 0,1210, kalau kita pakai alfanya 5%, ya kita bandingkan. Karena ini lebih besar dari 0,05, berarti apa? Ini kan terima H0 ya. Jadi artinya kita tidak punya cukup bukti yang kuat untuk pernyataan klaim yang tadi ya.
karena H0-nya gagal ditolak, atau si H0-nya itu kita terima. Ya, jadi artinya komplikasinya ya, proporsi yang mengalami komplikasi itu ternyata tidak lebih kecil dari 10% ya, karena kan H0-nya tidak diterima. Ya, jadi kesimpulannya bahwa komplikasi dari operasi tadi ya, transplantasi liver itu menunjukkan bahwa di populasi itu proporsinya tidak berbeda dari 10%. Ya, karena H0-nya kita terima. Ya. Jadi kenapa disebut eksak? Eksak itu apa ya? Eksak itu sesuai dengan distribusinya ya. Jadi yang kita hitung p-value-nya ini kan berdasarkan distribusi binomial, bukan berdasarkan bukan dari kurva chi-square, bukan dari kurva normal, tapi berdasarkan dari distribusi sebenarnya dari kejadian yang kita tadi teliti ya, kita amati tadi ya. Makanya disebut uji eksak binomial. Ya. Ini atau terima H0 ya. Nah, di R ya, kalau di R bawaannya ada ya. Kalau kita mau melakukan uji eksak binomial, ini ada nama perintahnya binom.test ya. Nama perintahnya binom.test. Kemudian yang kita masukkan ini sama seperti tadi ya, proportion test, sama seperti uji skor pakai prop.test ya. Jadi binom.test pertama kita masukkan banyaknya kejadian sukses ya, komplikasinya 3, dari kejadiannya ada sebanyak 62, kemudian P-nya ini adalah P dari null probability ya, hipotesis di bawah H0. Jadi H0-nya tadi kita berhipotesis P-nya sama dengan 0,1. Ya. Koma alternatifnya less. Kenapa less? Ya karena tadi H1-nya itu adalah P-nya lebih kecil dari 0,1 ya. Nah, ini diberikan, ini adalah eksak binomial test atau uji eksak binomial, di mana datanya 3, ini berarti suksesnya 3, banyaknya semua kejadian, N-nya 62. Ya. Number of success-nya tadi 3 ya. Kemudian number of trial-nya ini adalah N-nya. Adalah berapa tadi ini N? N-nya 62. Nah, di sini tidak ada nilai statistik uji seperti LRT, tidak ada nilai statistik uji seperti nilai skor ya. Itu nggak ada, karena di sini kita langsung yang kita anggap sebagai statistik uji itu adalah nilai apa yang kita amati di lapangan, yaitu nilai 3. Jadi nilai 3 ini bisa kita anggap sebagai nilai statistik ujinya. Ya. Nah, ini langsung diberikan, p-value-nya 0,121. Dan ini tentu sama, nilai p-value-nya seperti yang kita hitung, nah ini, kita hitung manual. Ya. Jadi sama, nilainya 0,121. Ya. Berarti di sini ya sama ya kesimpulannya, karena lebih besar dari 5%, berarti kita terima H0. Artinya tidak berbeda dari 10% untuk proporsi itu ya. Mohon ditunggu sebentar ya, nanti saya kembali lagi.
Halo, saya lanjutkan kembali ya. Oke, tadi sudah sampai p-value ya. Jadi sama tadi kesimpulannya kita terima H0 ya. Artinya proporsi komplikasinya tidak berbeda dari 10%. Ya berarti apa yang diklaim oleh perusahaan di rumah sakit ya, yang diklaim oleh si pihak rumah sakit berarti tidak tepat ya, tidak didukung oleh data ya. Oke, sekarang kita baca output berikutnya. Di sini ada pernyataan alternatif hipotesis ya, berarti ini pernyataan H1 ya. Ini menyatakan true probability of success is less than 0,1. Ya, berarti ini menyatakan bahwa H1-nya true probability of success, ya berarti ini pernyataan Pi lebih kecil dari 0,1. Kemudian ini juga diberikan selang kepercayaan, sama seperti sebelumnya, selang kepercayaan bisa kita gunakan untuk menguji apakah H0-nya diterima atau ditolak. Nah, sekarang kita perhatikan, dengan tingkat keyakinan 95%, si rumah sakit yakin ya, kita yakin bahwa proporsi komplikasi itu berada di antara 0 sampai dengan 12%. Ya, 0 sampai 12%. Nah, sekarang perhatikan, 10% termuat nggak di sini? Termuat ya, 10% termuat di selang kepercayaan. Karena kan 10% ada di antara 0 sampai 12%. Nah, karena 10% termuat di dalam selang kepercayaan, ya berarti terima H0. Ya, karena dia termuat. Kalau termuat berarti terima H0. Ya. Jadi kesimpulannya sama ya, mau pakai p-value atau pakai selang kepercayaan, ini sama-sama terima H0. Kemudian yang terakhir ini adalah nilai P-topi ya. Ini adalah proporsi yang kita hitung pada sampel, di mana dihitung dari 3/62. Ya. 0,048. Oke, itu ya exact test untuk untuk kasus ketika banyaknya kejadian sukses atau gagalnya itu relatif sedikit ya. Nah, untuk alternatifnya ini sama ya, pilihannya bisa less, bisa greater ya. Bisa greater ini kalau H1-nya lebih besar, berarti Pi lebih besar dari misalkan 0,1. Atau bisa juga two-sided ya. Two-sided, ini kalau H1-nya berarti Pi-nya tidak sama dengan 0,1. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita mau mengujinya itu dua arah? Karena kalau kita berbicara binomial, binomial itu belum tentu simetris. Ya, seperti yang diberikan di sini ya, belum tentu simetris. Karena kecuali kalau misalkan sampel datanya semakin besar, maka dia akan semakin mendekati normal. Jadi kalau dia tidak simetris, maka sulit untuk menentukan tolak ukur yang lebih ekstrim kiri sama ekstrim kanan itu yang seperti apa. Beda kalau normal ya. Kalau normal, karena dia simetris, kalau dua arah, kalau misalkan dia dua arah, kita dapatkan statistik ujinya ini adalah minus 1,5, ya maka kita bisa ambil yang ekstrim sebelah kanan, padanannya jadi positif 1,5. Ya. Nah sekarang kalau misalkan ini adalah dua arah, katakanlah tadi ya, misalkan yang mengenai komplikasi, saya ganti hipotesisnya adalah H0 0,1, H1-nya itu adalah Pi tidak sama dengan 0,1. Ya. Nah, kalau seperti ini, misalkan tadi di lapangan yang mengalami komplikasi ada 3 orang. 3 orang komplikasi dari 62. Ya, dari 62. Nah, kalau misalkan yang kita amati 3, berarti kan kita lihat di sini ya. Ini adalah 3. Kemudian yang lebih ekstrim berarti kita lihat yang warna biru ini, yang lebih kecil dari 3. Nah, karena dua arah, nah padanan sebelah kanan itu berarti yang lebih besar dari apa? Kan ini yang susah, karena dia nggak simetris ya. Padanannya yang sebelah kanan itu yang lebih besar dari berapa? Ya, jadi ini kesulitannya kalau kita mau menguji dua sisi ya. Tapi di sini bisa kita lakukan dengan cara apa? Kita definisikan yang ekstrim kiri sama kanan, ya, itu seperti yang ada di gambar di sini ya.
sebentar. Jadi untuk menguji H0 ya, di mana banyaknya kejadian sukses yang diamati adalah K observasi. Kalau contoh tadi berarti K observnya itu adalah 0, bukan 0 ya, sama dengan 3 yang kita amati kejadian suksesnya. Nah, kalau misalkan ujinya adalah satu sisi ya, satu arah, di mana yang ini ya, H0-nya, yang ini ya, ini bukan H0, ini harusnya H1 ya. Nanti saya perbaiki ya, ini harusnya H1. Ini H1. Ya. Kalau H1-nya tadi Pi-nya lebih kecil dari Pi0 ya, suatu nilai Pi0, katakanlah di sini tadi sama dengan 0,1. Maka kita bisa menghitung nilai p-value tadi sebagai apa? Kita hitung sebagai peluang di mana kita amati kejadian komplikasinya yang lebih kecil atau sama dengan apa yang kita amati. Yang ini ya. Jadi kita hitung semua nilai peluang yang lebih kecil dari apa yang kita amati dari 3. Lebih kecil atau sama dengan 3. Atau yang ada di sini. Ya, yang ini. Nah, sebaliknya, kalau uji satu arahnya itu adalah Pi-nya lebih besar dari suatu nilai Pi0, yang ini ya, misalkan Pi0-nya 0,1. Ya. Nah, maka kalau misalkan ini adalah distribusi binomial, ya katakan ini binomial ya. Ini adalah binomial seperti ini. Kemudian kita amati di lapangan misalkan K-nya sama dengan 10. Ya. Nah, maka yang disebut dengan p-value kita letakkan di sini. Yang kita amati di lapangan adalah 10. Maka yang lebih ekstrim atau sama dengan 10 ya, sama dengan 10 atau lebih ekstrim dari 10 ini adalah p-value-nya. Ini p-value-nya. Atau dengan kata lain, p-value-nya ini kita hitung sebagai apa? P-value-nya itu adalah peluang nilai Y-nya lebih besar sama dengan apa yang kita amati. Ya, atau K observe-nya itu sama dengan ini adalah 10. Y lebih besar sama dengan 10. Berarti yang ini ya. Nih. Jadi kalau sekali lagi ya, kalau satu sisi ini masih mudah, kita hitung ya. Kalau H1-nya lebih kecil dari suatu nilai, berarti p-value-nya yang lebih kecil atau sama dengan apa yang kita amati. Tapi kalau lebih besar dari suatu nilai, maka ini p-value-nya yang lebih besar lebih besar atau sama dengan apa yang kita amati. Nah, sekarang kalau hipotesisnya dua arah, ini harusnya H1 ya. Ini harusnya H1. Jadi Pi-nya tidak sama dengan Pi0, maka kita hitung p-value-nya sama, harus ada dua sisi. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung sisinya? Itu adalah dengan menghitung semua nilai peluang ya yang lebih kecil sama dengan K, ya, di mana peluang Y lebih kecil sama dengan K itu harus lebih kecil, sama dengan peluang Y lebih kecil sama dengan K observasi. Ya, mungkin bingung ya, ini bacanya maksudnya gimana. Jadi kalau diilustrasikan dengan gambar, yang disebut dengan p-value itu adalah kita hitung semua nilai peluang yang lebih kecil daripada peluang yang kita amati. Ya, jadi contohnya di sini nih, misalkan kita mengamati K yang komplikasi 3 ya, jadi K observe-nya sama dengan 3. Jadi misalkan K observe-nya tadi sama dengan 3. Kita hitung, maka dapat ya, kita dapat peluang Y lebih kecil sama dengan 3. Yaitu yang sebelah sini ya, ini kita dapatkan. Nah, yang sebelah kanan itu gimana ngitungnya? Kita hitung untuk semua nilai komplikasi ya, semua nilai komplikasi yang memungkinkan yang di sini ya, di mana peluangnya itu lebih kecil sama dengan dari apa yang kita amati. Ini harusnya P Y sama dengan 3. Sebentar, saya hapus dulu ya. Kan dari yang kita amati 3, maka kita bisa hitung ya, peluang Y sama dengan 3 sekian, atau peluangnya sama dengan ini. Ya. Nah, menghitung p-value itu adalah menghitung semua nilai peluang, kita jumlahkan. Semua nilai peluang, di mana nilai peluangnya itu lebih kecil daripada peluang yang kita amati pada saat komplikasinya sama dengan 3.
Nah, makanya ada tanda batas merah ini ya, ada garis horizontal putus-putus merah. Ini untuk menjadi batasan, di mana p-value itu kita jumlahkan semua luas daerah atau semua nilai peluang yang nilainya itu lebih kecil daripada apa yang kita amati. Yang kita amati kan yang ini, ya. Yang kita amati adalah yang, saya hapus dulu ya. Yang kita amati itu kan yang Y-nya sama dengan 3, peluangnya ini, sekian. Nah, p-value-nya itu kita jumlahkan semua daerah yang nilainya lebih kecil daripada apa yang kita amati. Berarti yang lebih kecil yang ini, sama yang warna biru yang sebelah kanan juga ini. Karena ini nilainya lebih kecil daripada yang kita amati. Ya. Jadi kalau dua sisi prosesnya agak panjang juga ya. Jadi tidak semudah untuk satu sisi, karena dua sisi kita harus memperhitungkan semua nilai peluang yang lebih kecil daripada apa yang kita amati untuk banyaknya kejadian sukses. Ya. Jadi sebagai contoh, nah ini, misalkan contoh yang tadi, cuman di sini saya ganti ya, H1-nya jadi dua sisi ya. Jadi dua sisi, dua arah. Kemudian apa yang kita amati ini sama, tadi ada 3 komplikasi dari 62 operasi transplantasi liver ya. Nah, di bawah hipotesis nihil benar, maka banyaknya komplikasi mengikuti binomial, di mana N-nya 62, P-nya sama dengan 0,1. Ini, ya. Nah, sekarang bagaimana menghitung p-value-nya? Menghitung p-value-nya seperti tadi. Jadi kita hitung semua nilai peluang yang lebih kecil daripada peluang yang Y sama dengan 3. Ya, jadi yang kita hitung kan kita punya ya, komplikasi yang kita amati di lapangan 3, kita punya nilai peluangnya dihitung PY sama dengan 3. PY sama peluang Y sama dengan 3 ini, nilainya ini. Ya. Nah, dari sini kita hitung, bukan hanya peluang Y sama dengan 3, tapi semua peluang yang nilainya lebih kecil daripada peluang Y sama dengan 3. Jadi ini batasnya ya. Ini batas maksimumnya, peluang Y sama dengan 3, berarti yang lebih kecil. Berarti yang bagian ini, dan bagian yang kanan adalah yang ini. Berarti dengan kata lain, menghitung peluang atau p-value ya, dua sisinya itu apa? Kita hitung semua peluang di mana Y-nya lebih kecil dari 3 atau sama dengan 3, dan ditambah semua peluang di mana Y-nya lebih besar dari 10. Karena untuk lebih besar dari 10, Y-nya komplikasinya lebih besar dari 10, ini peluangnya lebih kecil daripada apa yang kita amati. Jadi kita tambahkan peluang Y lebih besar sama dengan 10. Ya. Jadi nggak bisa pakai konsep seperti normal ya, karena simetris kan kalau 3 ya berarti minus 3. Kalau ini tidak mesti ya, harus kita lihat. Kita lihat dari distribusinya, kemudian p-value-nya dihitung dari semua nilai peluang yang lebih kecil daripada yang kita amati. Ya. Untuk yang Y lebih kecil sama dengan 3, ini kita bisa ambil dari peluang yang sebelumnya ya. Y, nah ini, 0,121 ya. Kok ini nilainya beda ya? Oh, ini sama ya. Ini saya salah tukar. Ini yang 0,121, ini peluang yang ini ya. Yang lebih kecil sama dengan 3. Ini 0,0872, peluang yang lebih besar dari 10. Ya. Kalau lebih besar sama dengan 10 gimana ya? Kalau ngitung manual, jangan ngitung peluang Y sama dengan 10 ditambah peluang Y sama dengan 11 sampai dengan ditambah peluang Y sama dengan 62. Itu lebih panjang ya. Paling gampang ya sebaliknya aja, berarti 1 dikurangi peluang Y sama dengan 0 ya. Ditambah peluang Y sama dengan 1 ditambah peluang sampai dengan peluang Y sama dengan 9. Ini perhitungannya jauh lebih sedikit dibandingkan kalau menghitung peluang Y yang lebih besar dari 10 ya. Jadi kita dapatkan p-value-nya sekarang 0,2082 ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa menghitung p-value tidak seperti di normal ya. Kalau normal itu kan karena simetris ya. Jadi kalau kita dapatkan yang sini ya, kita dapatkan nilai p-value-nya, misalkan kita dapatkan sebesar A, maka kalau dua arah, p-value-nya kan jadi nilainya apa? Sama dengan 2 kali A, karena simetris ya.
ruas kanan sama dengan ruas kiri. Tapi karena binomial dia nggak simetris, ya bisa diperhatikan jumlah ruas area sebelah kanan yang ini ya tidak sama dengan jumlah area di sebelah, sorry ini yang kiri ya. Ini jumlah area di sebelah kiri, yang ini jumlah ruas area ya di sebelah kanan itu tidak sama. Jadi nggak bisa kita hitung sebagai dua kalinya karena binomial itu tidak selalu simetris ya. Nah, ini contoh pakai bantuan software R ya. Jadi di sini sama kita pakai perintah binom.test ya. Binom.test ini argumennya sama, X-nya adalah 3 ya. Ini adalah kejadian sukses. Kemudian N-nya adalah banyaknya kejadian. Kemudian ini adalah null probability. Ini adalah H0-nya ya. H0-nya kita hipotesiskan di mana Pi-nya sama dengan 0,1. Kemudian alternatifnya two-sided yang berarti H1-nya Pi tidak sama dengan 0,1 ya. Oke, nah di sini output-nya kurang lebih sama ya. P-value-nya sekarang di sini sama dengan yang kita hitung manual 0,2081 ya. Jadi kalau nah ini sama ya. Ini 0,2082 ini cuman pendekatan aja. Tapi kan nilainya sama ya, kurang lebih sama. Ya. Jadi di sini sama kesimpulannya karena p-value-nya lebih besar dari 5% ya. Dari 0,5 berarti kita terima H0. Artinya apa terima H0? Berarti yang mengalami komplikasi ya di populasi ternyata itu sama dengan 10% ya, tidak berbeda dari 10%. Ya. Kemudian di sini ada juga sama ya, ini selang kepercayaannya 95%, ini artinya apa? Dengan tingkat keyakinan 95%, saya yakin bahwa proporsi populasi ya yang mengalami komplikasi itu berada di rentang 10% sampai dengan 13%. Ya. Nah, di sini ada sebentar deh, dikit lagi bentar. Jadi di sini ya sama cara membacanya ya. Jadi dengan keyakinan 95%, proporsi populasi ada di antara ini. Kemudian yang terakhir ini sama ya. Ini adalah proporsi sampel ini diperoleh dari banyaknya komplikasi sukses dibagi dengan kejadian. Ya. Oke, saya kira itu ya materi untuk proporsi binomial ya untuk inferensialnya. Oke, silakan ada yang ingin ditanyakan sampai sini ada pertanyaan? Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau saya rangkum ya, tadi kita bahas kita melakukan proporsi uji ya, uji hipotesis untuk proporsi binomial, di mana kita bagi dua kasus ya. Kalau kejadian suksesnya cukup besar, kalau kejadian sukses atau gagalnya cukup besar, berarti bisa pakai skor, Wald atau LRT. Ya. Sedangkan kalau kejadian sukses atau gagalnya relatif kecil ya, biasanya kecil atau sedikit atau banyaknya kejadian sukses gagal umumnya di sini ya, kriterianya ini. Jadi kalau kejadian suksesnya atau gagalnya paling sedikit 10 atau 15, ini jangan pakai pendekatan normal ya. Jangan pakai skor atau Wald pakai LRT, tapi kita pakai uji eksak binomial. Ya. Di mana uji eksak binomial sesuai dengan namanya berarti kita lakukan kita modelkan sesuai dengan distribusi dari si data itu sendiri ya, karena datanya binomial ya kita gambarkan dengan distribusi binomial ya. Kemudian harus diperhatikan ya waktu melakukan uji inferensi binomial, diperhatikan apakah ujinya satu sisi atau dua sisi ya, karena itu nanti mempengaruhi bagaimana kita menghitung p-value-nya. Ya. Kemudian kalian juga sudah dimudahkan, kita ada software ya. Kalian tidak perlu capek-capek menghitung ya, tapi paling tidak kalian harus paham ya
dari mana nilai p-value itu diperoleh. Jadi kalau saya berikan suatu output ya, ya paling nggak kalian tahu 0,121 ini diperoleh dari mana. Setiap angka yang ada di output ini kalian paham, ya bisa membacanya dan tahu teorinya itu dari mana. Ya, oke sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya sudah siapkan kuis ya untuk latihan kalian juga ya. Sampai mana kalian paham, termasuk materi yang minggu lalu ya, yang score test sama wall test sama yang LRT yang hari ini ya. Jadi nanti silakan dikerjakan, ada 10 soal kalau nggak salah ya. 10 soal nanti ya saya sudah berikan alokasi waktu yang beda-beda untuk setiap soal ya. Jadi kalau ada soal hitung-hitungan, itu saya kasih waktu yang lebih banyak ya, yang mungkin 10 menit untuk mengerjakannya. Ya. Seperti biasa nanti deadline-nya berarti minggu depan ya. Minggu depan sebelum jam 1 itu harus sudah disubmit ya, sudah dikerjakan. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya. Tadi absen udah saya kirim ya? Udah belum? Udah, Bu. Oh ya udah ya. Oh ya udah ya. Oke, udah saya kirim tadi ya. Oke, kita tutup ya. Insya Allah kita nanti minggu depan masuk ke materi baru mengenai tabel kontingensi ya. Tabel kontingensi itu nanti kita melihat hubungan antara dua variabel kategorik ya. Jadi dua variabel kategorik nanti bisa kita lihat hubungannya melalui tabel yang kita sebut tabel kontingensi ya. Itu untuk minggu depan ya. Oke, sekian aja ya pertemuan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama ya.